Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas latihan soal ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Apabila kalian ingin melihat latihan soal untuk mata pelajaran yang lain ataupun untuk mata pelajaran IPA di nomor yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Kita akan mulai pembahasan kali ini dengan membahas soal nomor 11 terlebih dahulu. Pada soal nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini. Kabel jaringan listrik yang ada di pinggir jalan sengaja dipasang kendur. Hal ini bertujuan agar kabel listrik A. Tidak putus waktu memuai di siang hari. B. Tidak putus waktu menyusut di malam hari. C. Saat arus listrik mengalir tidak putus. D. Saat tegangan listrik naik tidak terbakar. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 11 adalah ya, betul sekali, jawabannya adalah pilihan B, yaitu tidak putus waktu menyusut di malam hari. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar rantai makanan. Kemudian pertanyaannya, salah satu organisme yang dapat menggantikan posisi belalang pada rantai makanan di atas adalah A. Ulat. B. Kelinci. C. Cacing. D. Ayam. Kita pilih organisme yang bisa menggantikan belalang yang ada di sini. Kira-kira organisme apa atau hewan apa yang memakan rumput, kemudian juga yang bisa dimakan oleh katak? Apakah ulat yang memakan rumput dan bisa dimakan oleh katak? Ataukah kelinci yang bisa memakan rumput dan juga bisa dimakan katak? Atau cacing yang memakan rumput dan bisa dimakan katak? Atau yang terakhir, ayam yang bisa memakan rumput dan bisa dimakan oleh katak? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 12 adalah ya, pilihan yang tepat adalah pilihan A, ulat. Ini kita beri tanda terlebih dahulu. Untuk nomor 11 tadi, kita warnai dulu pilihan yang tepat. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 13. Hubungan antar makhluk hidup yang menunjukkan simbiosis komensalisme yaitu A. Benalu dengan pohon yang ditumpanginya. B. Burung jalak dengan kerbau. C. Ikan remora dengan ikan hiu. D. Kupu-kupu dengan bunga. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 13 adalah ya, betul sekali, jawabannya adalah pilihan C, ikan remora dengan ikan hiu. Untuk pilihan yang pertama, benalu dengan pohon yang ditumpanginya, ini termasuk contoh simbiosis parasitisme. Kemudian untuk pilihan B, burung jalak dengan kerbau,
Ini termasuk simbiosis mutualisme. Kemudian untuk yang C, ini simbiosis komensalisme. Dan pilihan D, kupu-kupu dengan bunga, ini termasuk simbiosis mutualisme juga. Simbiosis mutualisme itu artinya simbiosis yang saling menguntungkan. Ibaratnya hewan A untung, hewan B juga untung. Contohnya seperti yang di pilihan D, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu ini mendapatkan nektar dari bunga, sementara bunga dengan adanya kupu-kupu bisa dibantu penyerbukannya. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Ini salah satu rugi, atau misalnya A untung maka B rugi. Contohnya adalah benalu dengan pohon yang ditumpanginya. Benalu ini diuntungkan karena benalu bisa mendapatkan nutrisi dari pohon yang ditumpanginya, sementara pohon yang ditumpanginya itu bisa mati karena ada benalunya. Ini merupakan simbiosis parasitisme di mana salah satunya untung dan yang lain rugi. Untuk penjelasannya kita tambahi salah satu untung dan yang lain rugi. Kemudian untuk simbiosis komensalisme, itu artinya salah satu untung dan yang lain tidak untung dan tidak rugi juga. Bisa diartikan misalnya A itu untung, kemudian B itu tidak untung, tidak rugi. Tidak untung, tidak rugi. Contohnya adalah ikan remora dengan ikan hiu. Jadi ikan remora ini bisa mendapatkan makanan dari makanan ikan hiu yang jatuh. Kemudian untuk ikan hiu sendiri tidak untung dan tidak rugi. Dia tidak mendapatkan keuntungan dari ikan remora, tapi dia juga tidak dirugikan dengan adanya ikan remora. Itu merupakan penjelasan dari simbiosis komensalisme. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Sumber bunyi pada alat musik di samping ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 14 adalah ya, betul sekali. Jawaban untuk nomor 14 adalah pilihan B, yaitu nomor 2. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Terjadinya pelangi seperti pada gambar di atas disebabkan cahaya memiliki sifat titik-titik.
A. Dapat dipantulkan, B. Dapat dibiaskan, C. Dapat diuraikan, D. Merambat lurus. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 15 adalah jawabannya adalah pilihan C, yaitu dapat diuraikan. Untuk pilihan B, dapat dibiaskan, itu maksudnya adalah cahaya itu dapat dibengkokkan. Contohnya ketika dalam segelas air itu kita isi dengan air, kemudian kita masukkan sebuah bolpen ataupun pensil ke dalamnya. Ketika bolpen atau pensil itu dilihat dari luar, maka akan terlihat bengkok. Itu adalah bukti bahwa cahaya dapat dibiaskan. Jadi maksud dibiaskan itu artinya dibengkokkan. Dan jawaban nomor 15 adalah C, dapat diuraikan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Pergantian musim. 3. Gerhana matahari dan bulan. 4. Terjadinya gerak semu harian matahari. Pengaruh rotasi bumi ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 16 adalah ya, betul sekali. Jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah pilihan C, 1 dan 4. Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan rotasi bumi artinya adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, bumi itu berputar pada porosnya mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Karena ada sisi yang terkena matahari dan ada sisi yang tidak terkena matahari. Selanjutnya, adanya gerak semu harian matahari. Artinya adalah matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya matahari itu diam, sementara bumi ini mengalami rotasi atau berputar. Sehingga terjadi gerak semu harian matahari atau matahari yang seolah-olah mengalami pergerakan, padahal sebenarnya tidak. Selanjutnya kita menuju nomor 17. Untuk soal nomor 17, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar matahari dan planet-planet. Planet yang mendapat sebutan bintang fajar ditunjukkan dengan nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 17 adalah ya, betul sekali, jawabannya yang pilihan B atau 2. Untuk menghafal nama planet, kalian bisa menggunakan jembatan keledai. Ini saya beri contoh jembatan keledai yang bisa kalian gunakan untuk menghafal nama planet dengan mudah. Mas Venus beli motor Jupiter 1
untuk nenek. Kita menghafalnya dengan jembatan keledai ini. Mas Venus beli motor Jupiter 1 untuk nenek. Mas ini adalah Merkurius. Kemudian Venus sama. Beli itu B-nya adalah bumi. Kemudian ada motor. Ini adalah Mars. Kemudian Jupiter, ini planet Jupiter. Kemudian 1, ini adalah Saturnus. Kemudian untuk ini Uranus. Dan nenek, ini adalah Neptunus. Mas Venus beli motor Jupiter 1 untuk nenek. Mas Merkurius, Venus beli itu bumi, motor Mars, Jupiter 1 itu Saturnus, untuk Uranus, nenek Neptunus. Yang perlu diingat karena di sini M-nya ada 2, Mas sama motor. Yang perlu kalian ingat itu yang pertama itu adalah Merkurius. Kemudian setelah itu baru nanti Mars. Seperti itu untuk mempermudah kalian menghafal urutan planet dari yang paling dekat dengan matahari sampai planet yang paling jauh dengan matahari. Ini udah urut ya, nomor 1, kemudian Venus nomor 2, kemudian bumi 3, motor atau Mars itu 4, Jupiter 5, Saturnus 6, Uranus 7, Neptunus 8. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar wortel. Kemudian pertanyaannya kita baca. Fungsi akar pada tanaman wortel adalah titik-titik. A. Menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. B. Alat perkembangbiakan dan mengangkut hasil fotosintesis. C. Mengangkut hasil fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. D. Tempat bernapas dan menopang agar tumbuhan tetap tegak. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 18 adalah ya, pilihan yang tepat adalah pilihan A, yaitu tempat menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 19. Pembuangan limbah pabrik ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu dapat menyebabkan titik-titik. A. Menghemat biaya pengolahan limbah. B. Meracuni ekosistem sungai. C. Menyuburkan tanaman air. D. Menambah kadar oksigen dalam air. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 19 adalah ya, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Meracuni ekosistem sungai. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk video ini, nomor 20. Alat bantu pernapasan pada saat burung terbang adalah titik-titik. A. Jantung. B. Pundi-pundi udara. C. Paru-paru. D. Tenggorokan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 20 adalah B. Pundi-pundi udara.
Demikian tadi untuk pembahasan latihan soal ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA kelas 6 Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2024-2025. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan apabila kalian belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat latihan soal ujian sekolah untuk mata pelajaran yang lain ataupun untuk mata pelajaran matematika, mohon maaf, maksudnya untuk mata pelajaran IPA, di nomor yang lain kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar, semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat dan nanti kalian ketika ujian diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.